لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kabar baik datang dari Tanah Suci. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Mekah akhirnya kembali beroperasi. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Amirul Hajj 2025 Nasaruddin Umar pada Selasa 3 Juni 2025 menyampaikan rasa syukurnya. Menurutnya, ini buah dari pendekatan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Sebelumnya, KKHI sempat tidak diizinkan melayani karena regulasi baru Saudi. Regulasi itu mewajibkan semua jemaah dirawat di rumah sakit pemerintah Saudi. Namun, Menak Republik Indonesia melobi langsung Menteri Kesehatan Arab Saudi yang menjelaskan pentingnya KKHI bagi jemaah Indonesia. Pertimbangan Saudi Arabia itu sebetulnya untuk kemaslahatan kita semuanya juga ya. Beliau Menteri Urusan Haji membayangkan lebih dari 30.000 akan melakukan tanazul, bersamaan juga semuanya negara akan melakukan seperti itu. Maka dikhawatirkan akan terjadi pemadatan jalanan dan takutnya nanti kalau ada chaos segala macam, jadi mencegah segala sesuatu yang bisa terjadi. Maka pemerintah Saudi Arabia tengah malam tadi memutuskan tidak ada tanazul, tetapi diminta untuk berdiam di kemah. Dan setelah kami hitung-hitung memang karena jadi isu internasional juga kan, rata-rata mereka semua negara itu akan tanazul. Nah, dalam jalan yang tidak ada perkembangan perluasan tiba-tiba melakukan tanazul. Nanti yang jurus mau pergi melempar dan jurus pulang dari melempar, itu susah mengatur ya. Tidak bisa diprediksi. Apalagi nanti kalau di Indonesia saya jamin insya Allah mengikuti jam-jam pelemparan yang sesuai ditetapkan. Tapi negara-negara yang lain kan memperebutkan waktu-waktu tertentu, misalnya habis duhur. Nah, kita kan juga punya jamnya itu. Jadi kalau nanti jamaah kita itu akan berpapasan dengan orang-orang Afrika, India, Pakistan gede-gede itu, takutnya nanti kita kalah dengan desak-desakan dan dikhawatirkan. Jadi bagi kita buat Indonesia itu kita ambil hikmahnya lah. Memang kita sudah siap segala sesuatunya termasuk busnya. Tetapi setelah kami dibayangkan dengan beberapa macam kemungkinan-kemungkinan dengan mempertimbangkan kebijakan negara lain juga melakukan hal yang sama, akhirnya pemerintah Saudi Arabia menyamakan semuanya. Kalau begitu ditiadakan tanazul tahun ini. Nanti akan dievaluasi tahun depan dengan mungkin meningkatkan kualitas kapasitas jalanan dan mungkin juga ada yang perlu ditingkat dan seterusnya. Jadi kita bagi Indonesia ya ambil hikmahnya ya. Tidak mungkin Saudi Arabia akan memberikan suatu solusi yang justru merepotkan tamunya sendiri ya. Ini semata-mata diambil oleh pemerintah Saudi Arabia demi untuk mencegah sesuatu yang bakal bisa terjadi yang di luar perkiraan kita. Nah bagi kita, mereka lebih tahu dari kita. Oke, apa lagi? Kalau untuk tenda jemaah yang awalnya tanazul itu sudah disiapkan Pak di Mina, Pak? Iya, memang kan begini. Yang tanazul itu sudah siap dengan segala macamnya di sana. Jadi kalau seandainya ada yang tanazul kemarin itu, kuota makanannya saja yang dipindahkan ke hotelnya. Tapi dapurnya enggak, kasurnya tetap ada di situ, tendanya tetap ada di situ. Jadi bukan berarti bahwa yang 30.000 sekian itu melakukan tanazul otomatis nggak ada kuota kasurnya, tetap ada kasurnya. Ya, jadi begini, yang tanazul itu, ya itu yang mendaftarkan untuk tanazul. Tapi kalau yang mendaftar tanazul itu tiba-tiba mau tidur di kemahnya, masih ada kuota di kemahnya. Tinggal pengaturan makanannya jangan dibawa di hotel. Kan makanannya kan semuanya siap saji tuh. Jadi makanan siap saji. Tidak tertutup kemungkinan juga kalau ada yang mau melakukan tanazul di luar program, ya itu mungkin bisa kita baku atur lagi dengan besok dengan syarikatnya. Jadi masih sangat ada alternatifnya. Cuma secara struktural, secara fungsional, secara instruksional ya, itu kita sudah tidak menganjurkan untuk melakukan tanazul sesuai dengan anjuran pemerintah Saudi. Ya, tetapi kalau ada kepentingan lain, misalnya teman-teman kita melakukan nafas awal dan seterusnya, ya mungkin seperti tahun lalu juga. Tahun lalu kan juga ada tanazul, tapi mandiri, makanannya di hotel itu beli sendiri. Tapi ini kita tidak. Seandainya tanazul ini, tetap makanannya difasilitasi di hotel juga.
dan tidak usah mengeluarkan apapun. Kita sudah siapkan semuanya itu. Tetapi karena ini ada larangan untuk melakukan tanazul, maka dikembalikan dalam suasana normal. Jadi tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. KKH ini sudah ada izin operasinya Pak? Nah, ini perlu saya sampaikan. KKH ini seperti yang kita saksikan tadi, itu tidak boleh sama sekali melakukan tindakan di KKH ini. Tapi setelah kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan Menteri Kesehatan, langsung ya kemarin, saya didampingi juga oleh Pak Profesor ya, akhirnya kita berikan keyakinan bahwa kebanyakan jamaah kami itu bukan saja tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun juga seperti yang kita wawancari tadi kan, dia nggak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Jawa ya, tanpa pendamping. Nah, kalaupun ada pendampingnya pun juga siapa, dan akhirnya banyak jamaah kita itu, ada beberapa jamaah kita itu diduga mereka itu menahan penyakitnya karena takut dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit di situ dirawat oleh orang yang tidak ngerti bahasanya dan tidak ada pendampingnya. Nah, sekarang dengan adanya aktif kembali ini, maka penyakit-penyakit yang tidak mesti harus langsung dirujuk di sini saja itu sudah bisa kembali lagi ke kemahnya, itu kan lebih baik. Kecuali memang ada 2-3 pasien di sini yang memang harus dirujuk ke rumah sakit karena peralatan, misalnya cuci darah di sini kan nggak ada ya, memang harus dirujuk ke rumah sakit. Dan saya menganggap bahwa kebijakan saudara itu untuk demi kepentingan pasien itu sendiri ya. Jadi kita harus baik sangka juga kepada pemerintah Saudi bahwa semua kebijakan dilakukan itu untuk kemaslahatan tamunya sendiri yaitu jemaah haji. Oke? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.